Saya izin merecord. Oke, berhubung waktu kita singkat, jadi saya langsung saja ya untuk memaparkan materi kita. Silahkan disiapkan catatannya, siapa tahu ada hal penting yang perlu kalian catat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang siapakah wirausahawan, yang kemudian kesimpulannya adalah wirausahawan itu adalah seorang the man of action. Jadi orang yang dia senang bertindak. Dia orang yang tidak berpangku tangan, tidak menunggu, dia senantiasa ingin berbuat sesuatu. Jadi dia mau bekerja keras untuk mewujudkan apa yang ingin diwujudkannya. Nah, menjadi wirausahawan itu adalah salah satu dari banyak sekali jenis karir yang bisa dimasuki oleh seseorang. Pada umumnya, kadang kita membagi karir orang itu menjadi wirausahawan dan non-wirausahawan. Yang non-wirausahawan itu banyak sekali. Salah satunya yang populer itu adalah menjadi karyawan atau employee. Ini mungkin kalian sudah tahu semua ya, menjadi karyawan. Kalau kalian belajar PIO, itu kebanyakan bahasannya adalah tentang employee, orang yang bekerja di organisasi. Jadi menarik banget saya pikir kalau kita bisa membandingkan apa ya yang membedakan karakter seorang wirausahawan dengan seorang karyawan. Bisa jadi nanti setelah ini kalian akan terbuka wawasannya karena tidak tertutup kemungkinan sebagian dari kalian itu pengen kerjanya menjadi karyawan. Nah, dengan apa ya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bisa jadi setelah kita mempelajari ini, pikiran kalian terbuka, oh ternyata menjadi wirausahawan itu saya juga bisa. Nah, terkait dinamika pilihan karir, pada kenyataannya banyak orang menjadi pegawai dulu untuk mencari pengalaman dan mengumpulkan modal untuk mendirikan usaha sendiri. Nah, ada juga banyak orang yang usahanya bangkrut kemudian memilih bekerja pada orang ketimbang menganggur. Atau banyak juga orang yang usahanya itu bersifat musiman. Jadi silih berganti antara bekerja sendiri dan bekerja pada orang lain. Jadi sebetulnya dinamika pilihan karir orang-orang itu fleksibel. Kadang kita mungkin dengan pikiran yang ideal kita bercita-cita menjadi entrepreneur. Karena kita senang entrepreneur itu banyak yang menjadi tokoh masyarakat, yang kemudian menjadi orang terkenal, menjadi orang ternama, menjadi motivator, sehingga dari muda kita kayak tidak punya pilihan lain, oh aku pengen jadi entrepreneur toh kayak gitu. Atau dari kalian mungkin ada yang karena keluarganya itu riwayat menjadi pegawai, mungkin ada dari kakek neneknya ada yang menjadi pegawai pemerintahan yang hebat, yang kalian kemudian terinspirasi untuk ingin menjadi seperti itu. Sehingga kalian tidak memikirkan opsi untuk berwirausaha. Bisa jadi semacam itu. Tapi pada kenyataannya, karir seorang itu sangat dinamis, tidak bisa dipegang. Kadang karena faktor kebutuhan atau karena faktor kesempatan, orang bisa dia banting setir ke arah yang dia tidak pernah sangka-sangka. Kayak gitu. Nah, jadi banyak banget nih orang di sekitar kita yang dalam apa ya, dalam fase kehidupannya memang, oh saya saat ini baru bisa menjadi karyawan dulu atau bekerja pada orang dulu. Tapi saya punya niat, saya mau cari pengalaman kerja, kemudian mengumpulkan uang agar saya bisa buka usaha sendiri. Ada yang semacam itu. Tapi ada juga orang yang mungkin sudah wirausaha dulu, tapi kemudian usahanya bangkrut. Nah, dari situlah dia kemudian mulai berpikir, oh saya mungkin saat ini kerja ke orang dulu lah, kayak gitu. Nanti mengumpulkan modal lagi untuk mendirikan usaha lagi. Atau ada orang yang dia kerjanya musiman, freelancer, atau orang yang kerjanya serabutan, bisa jadi saat ini kan orang makin bebas ya, makin banyak orang yang tidak mau terikat bekerja di mana. Jadi kadang dia kerja sendiri, dia kerja sama orang, jadi sangat bebas. Nah, kalian masuk yang mana? Kalian sudah berpikir kemungkinan semacam ini atau belum? Nah, berikutnya, hanya sedikit di dunia ini orang yang benar-benar adalah wirausahawan murni, yang sama sekali tidak pernah menjadi pegawai. Kayak gitu. Kebanyakan orang dia menjalani mixed career. Jadi pegawai juga berbisnis, atau berbisnis tapi juga kadang kerja sama orang. Jadi ada yang namanya mixed career. Nah, dalam hidup seseorang ada pola, misalnya bekerja pada orang, kemudian tidak bekerja, kemudian
bekerja sendiri. Nah, jadi orang itu bisa pola karirnya itu semacam ini. Kadang kita sudah bekerja, tapi lalu kita kena PHK, ya kan? Misalkan di pandemi saat ini banyak orang yang sebelumnya jadi karyawan, kemudian dia kehilangan pekerjaan, kemudian dia dari situ berpikir, oh saya mau usaha saja. Ada yang polanya semacam itu. Nah, akibatnya sebenarnya sulit bagi kita untuk mendikotomikan karir dalam wirausaha dan non wirausaha. Nah, implikasinya apa buat pengembangan diri kita sebagai anak muda yang mau menatap masa depan, mau memasuki dunia nyata? Ya, sebetulnya penting kita mempelajari semua skill. Semakin banyak skill yang kalian punya, itu kalian semakin nanti bisa bertahan hidup lah istilahnya. Jadi jangan terpaku, aku besok pengen jadi psikolog, aku besok pengen jadi manajer, aku besok pengen jadi orang yang kerjanya di perusahaan. Lalu pikirannya hanya terpaku di situ, yang dipelajari kemudian hanya skill-skill itu, dan tidak membuka wawasan pada skill-skill yang lain. Nah, melihat kenyataan orang itu karirnya sangat dinamis, akan sangat baik kalau kalian menguasai lebih banyak keterampilan. Jadi ketika nanti sewaktu-waktu kalian harus berwirausaha, mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, sebetulnya kalian tetap bisa. Atau misalnya kalian awalnya berwirausaha, tapi kemudian ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kalian, kemudian kalian harus bekerja pada orang, kalian juga masih bisa beradaptasi. Nah, jadi dari sini kita belajar pertama pentingnya punya lebih banyak skill, jangan hanya fokus mengembangkan diri hanya pada satu hal, dan kemudian adalah kita sebaiknya memiliki sikap yang terbuka terhadap dinamika karir. Ada waktunya kita bekerja pada orang, mungkin juga akan ada waktunya kita nggak bekerja, ada waktunya kita berusaha mandiri. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan dari kalian. Nah, ini bagi saya ini isu menarik karena terkait karir. Di antara kalian semua ada yang sudah mulai memikirkan karir, besok ke depan pengen jadi apa? Sudah mau lulus kan? Udah tahun keberapa ini? Tahun ketiga jadi mahasiswa, mau tahun ketiga. Gimana? Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan. Mungkin ada yang mau sharing terkait sudah punya orientasi karir atau belum? Halo? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan. Nah, apa saja faktor yang mengarahkan pada pilihan dan bertahannya seseorang pada self-employment? Self-employment itu adalah entrepreneur. Jadi apa yang membuat, yang bisa mengarahkan kita untuk memilih nanti pengen jadi wirausahawan? Pertama adalah pengalaman berwirausaha. Di pengalaman karir awal sebagai wirausaha. Orang yang punya pengalaman berwirausaha, dia akan kemungkinan lebih besar untuk besok-besok juga berwirausaha. Mungkin saat ini yang kalian sudah mulai berwirausaha, nanti di masa depan kalian juga kemungkinan akan tetap berwirausaha. Atau memilih untuk karir yang yang pasti milik kalian adalah berwirausaha. Nah, biasanya yang semacam ini adalah orang yang laki-laki ya. Jadi ini ada temuan riset, laki-laki yang pada usia 23 tahun berwirausaha cenderung akan memilih karir di bidang ini dan bertahan berwirausaha bahkan sampai 20 tahun ke depan. Nah, ini ada riset semacam ini. Karena pengalaman berwirausaha itu tidak hanya yang terjadi saat ini ketika kalian sudah dewasa, tapi juga dulu-dulu mungkin waktu kalian SD, waktu kalian SMP, ada yang sudah pernah pengalaman jualan ke teman-temannya. Ada? Mungkin bisa direspon di chat. Kalau saya waktu SD dulu pernah jualan ke teman-teman. Ada yang semacam itu? Pernah. Siapa ini? Gali? Oke. Pengalamannya gimana, Pak? Boleh diceritakan dulu waktu. Kalau SD enggak sih. Oke. Itu kan tahun 2015. Aku masih zamannya anak-anak clothingan, anak-anak jamet-jamet zaman dulu tuh. Saya jual topi itu, topi sama bandana itu. Topi saya 25.000, saya jual 40.000. Posting. Wah. Nanti sisa COD. Sampai sekarang masih jualan? Enggak, soalnya kan udah nggak zaman itu. Oh iya.
Oke, berarti musiman ya, wirausahawan musiman ini tergolongnya. Nah, itu termasuk pengalaman. Teman-teman yang lain, mungkin ada pengalaman yang lain? Silahkan, kalau ada yang mau sharing. Halo? Nggak ada? Kok saya, nggak ada saya. Dulu saya waktu kecil, apa ya? Waktu SD tuh jualan itu loh, kertas loose leaf. Nah, dulu waktu SD itu ada tren, anak-anak kecil itu suka mengoleksi kertas loose leaf yang ada gambar-gambar. Lalu tuker-tukeran ke teman. Nah, dari situ saya jualan, karena tahu di mana yang bisa beli banyak, kemudian kalau tuker-tukeran kan nggak berkembang ya, akhirnya saya jual. Nah, kalau nggak ada loose leaf yang langka, jualannya berarti lebih mahal lagi, kayak gitu, waktu kecil. Terus saya waktu kecil pernah pengalaman lagi buka perpustakaan, kayak gitu. Nah, jadi dulu waktu kecil suka baca komik, punya komik lumayan, kemudian saya pinjamkan ke teman-teman, sampai bisa dapat untung bisa buat beli satu komik. Tapi setelah itu gulung tikar, karena ada saingannya perpustakaan yang lebih profesional di tetangga. Nah, tapi itu pengalaman masih kecil. Mungkin kalian waktu SD, waktu SMP juga punya pengalaman yang sama. Nah, itu termasuk pengalaman berusaha yang bisa kemudian membantu kita untuk mempertimbangkan besok kita mau jadi wirausaha, karena kita sudah pengalaman gitu. Faktor berikutnya adalah latar belakang dan kondisi keluarga. Kita bisa memilih berwirausaha itu salah satunya karena faktor keluarga kita. Keluarga kita wirausahawan juga atau bukan? Nah, tapi harus dibedakan antara keterampilan wirausaha dengan keterampilan mengelola bisnis kecil. Karena dalam pemahaman kita, kajian kewirausahaan, berwirausaha itu bukan menjadi manajer, karena itu jenis pekerjaan yang beda. Jadi ini ada faktor wirausaha. Jadi misalkan kalau kalian berpikir pengen jadi wirausaha, salah satunya bisa jadi faktor keluarga kalian. Ada nggak di antara keluarga kalian itu yang selama ini kalian lihat menjadi wirausaha semacam itu? Apa ya? Dan lanjut aja. Nah, yang ketiga adalah tingkat pendidikan dan modal. Tingkat pendidikan sarjana itu tidak berasosiasi dengan pilihan jadi wirausahawan. Tapi pendidikan yang rendah berhubungan negatif dengan sejauh mana orang bertahan menjadi wirausaha. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan pendidikan itu penting. Sebisa mungkin kita mengenyam pendidikan yang tinggi itu penting. Karena belajar itu mempengaruhi kapasitas diri kita untuk menjadi orang yang kreatif, lebih berhati-hati, dan fleksibel. Nah, inilah kapasitas inilah yang kemudian menguntungkan aktivitas wirausaha. Nah, jadi jangan terjebak dengan kadang asumsi di masyarakat. Oh, sekolah itu nggak penting. Itu banyak orang kaya tapi dia nggak sekolah. Ya, kita nggak bilang gitu. Yang harus kita lihat adalah kapasitas dirinya. Dari mana orang itu mendapatkan kemampuan untuk kreatif, untuk apa ya, bisa berpikir, memecahkan masalah, berhati-hati. Nah, sebagian orang mendapatkan kapasitas ini dengan belajar sendiri, otodidak, dari melihat pengalaman orang, dari belajar pada orang. Tapi ada orang yang bisa mendapatkan pengalaman ini dari sekolah. Jadi jangan menyepelekan sekolah. Tetap perlu sekolah untuk kita mengembangkan kapasitas diri kita. Karena nggak semua dari kita itu mendapatkan apa ya, keuntungan punya keluarga yang wirausahawan, yang bisa menggembleng kita untuk jadi wirausaha, untuk bisa memberikan model wirausahawan yang baik semacam itu. Dan juga nggak semua dari kita itu yang apa ya, yang mungkin punya keberanian untuk belajar sendiri, untuk jatuh bangunnya sendiri. Nah, kadang sebagian dari kita butuh sekolah untuk mengembangkan kapasitas. Kemudian faktor yang berikutnya adalah modal. Punya modal itu kadang membuat kita itu tertarik untuk berwirausaha. Misalnya dapat dari warisan. Tapi punya modal itu tidak menentukan apakah wirausaha kita itu akan bertahan atau tidak. Sekali lagi, yang menentukan bertahan atau tidak itu adalah kapasitas diri wirausahawan. Dia bisa terus melihat peluang atau tidak, manajemen usahanya bagus atau tidak, dia bisa membangun relasi atau tidak, membuka pasar atau tidak.
Jadi punya uang saja tidak cukup. Itu bisa mendorong orang untuk berwirausaha, punya modal, karena modal itu memang penting, tapi itu bukan penjamin orang itu akan bertahan atau tidak. Karena banyak juga orang bisa mengembangkan bisnisnya itu justru awalnya dari modal yang pas-pasan, ternyata dia bisa berkembang. Nah, misalnya di antara kalian ada yang kemudian berpikir, saya ragu-ragu berusaha karena saya tidak punya modal. Nah, sebetulnya itu tidak begitu tepat. Modal itu memang kadang berpengaruh, tapi bukan itu yang menentukan apakah bertahan atau tidak. Berikutnya adalah, nah, berkeluarga dan punya anak-anak tidak berhubungan dengan apakah seorang laki-laki akan berusaha dan bertahan pada usahanya. Jadi kadang juga mungkin ada orang berpandangan, saya udah nggak sanggup berusaha karena keluarga saya makin makin jadi beban, mungkin anaknya bertambah. Kadang sering situasinya bukan kayak gitu. Justru karena berkeluarga itu orang jadi berwirausaha karena membutuhkan tambahan penghasilan. Itu pada pria, tapi kalau pada wanita korelasinya berbeda, korelasinya negatif. Pada pria punya anak itu kadang membuat wanita cenderung memutuskan tidak atau berhenti berwirausaha. Ini beda sekali ya situasinya antara pria dan wanita. Kalau bagi pria, keluarga itu tidak menjadi penghalang. Jadi kalau dia mau wirausaha ya wirausaha terus kayak gitu. Tapi bagi wanita, kalau dia wirausahawan, kalau dia kemudian sudah punya anak-anak, dia cenderung untuk memutuskan berhenti atau mencari pekerjaan yang itu lebih bisa menjamin keseimbangan keluarga dengan usahanya. Maka dari itu banyak wanita yang usahanya itu usaha rumahan. Karena dengan di rumah dia masih bisa menjaga anak-anaknya. Kayak gitu. Nah, berikutnya terkait dinamika pilihan karir berikutnya, hubungan antara wirausaha dan kemampuan seorang membentuk kurva U, kurvilinear. Semakin tinggi atau semakin rendah level pendidikan, maka semakin tinggi tingkat self-employment-nya. Jadi ada temuan menarik bahwa terkait tingkat pendidikan, orang-orang yang semakin tinggi pendidikannya itu cenderung pengen berwirausaha, atau semakin rendah tingkat pendidikannya itu juga cenderung pengen wirausaha. Yang yang posisi pendidikannya di tengah-tengah inilah yang kadang yang intensi berwirausaha itu paling rendah. Yang di level SMA, S1. Nah, ini kalau berdasarkan riset adalah orang-orang yang keinginan berwirausahanya itu cenderung lebih rendah. Jadi orang kalau sudah pendidikannya tinggi, bisa jadi dia dinamikanya karena pendidikannya lebih tinggi, pekerjaannya lebih baik, penghasilannya lebih baik, modalnya lebih baik, dari situ dia kemudian melihat peluang, saya pengen berbisnis. Tapi bagi orang yang pendidikannya rendah, dia menjadi pegawai nggak bisa, akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain dia berusaha sendiri. Nah, yang agak riskan itu di posisi tengah-tengah. Yang kita itu pendidikannya itu rata-rata, lulusan SMA, lulusan S1, maka banyak banget orang-orang yang yang mungkin di sekitar kita lulusan SMA S1 itu orientasinya pengen menjadi pegawai. Nah, gitu. Ini ada temuan semacam itu ya, entah benar atau tidak nanti bisa kita diskusikan dari kehidupan kita bagaimana melihatnya. Nah, self employment paling rendah pada orang yang tingkat pendidikannya menengah, SMA sampai S1. Kemudian mengapa mendirikan usaha? Banyak orang di negara-negara berkembang maupun maju menjadi wirausahawan karena desakan kebutuhan. Tidak ada pilihan kerja yang lain. Jadi bukan untuk memanfaatkan peluang bisnis. Nah, semakin besar atau semakin kecil pendapatan seseorang, semakin mungkin ia berwirausaha. Kemungkinan wirausaha paling rendah pada orang yang pendapatannya di tingkat menengah. Nah, jadi kayak gitu dinamikanya. Kalau orang yang itu pendidikannya rendah, dia ibaratnya sudah tidak punya pilihan lain. Dia menjadi pegawai apa? Gak ada orang yang mau meng-hire dia karena dia tidak memenuhi standar kompetensi untuk menjadi karyawan atau pegawai. Maka dia menjadi wirausahawan. Atau orang yang pendidikannya tinggi sekalian, dia kemudian uangnya banyak dari pekerjaannya, nah kemudian dia milih banting setir. Karena ada orang-orang yang setelah dapat kumpul dana, dia milih pensiun dini dari pegawainya, dia milih mendirikan usaha. Nah, kemudian ini perlu diperhatikan,
Apa bedanya orang di negara berkembang sama di negara maju? Kalau orang di negara berkembang, berwirausahanya itu sering karena desakan kebutuhan. Karena negara berkembang masih banyak orang yang menghadapi kesulitan ekonomi. Jadi motivasi awal, motivasi utama berwirausaha adalah ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk mendapatkan penghasilan. Tapi lain dengan orang yang dia itu orientasi memanfaatkan peluang bisnis. Jadi ada orang yang dia berwirausaha bukan karena faktor uang, bukan karena faktor pengen mencari penghasilan, tapi karena dia memang senang mencari peluang dan memanfaatkan itu untuk berbisnis. Kayak gitu. Contohnya misalnya kayak di film Billionaire yang kalian tonton, itu kalau kita perhatikan, si tokoh utama itu dia berwirausaha bukan karena desakan kebutuhan. Karena dia senang memanfaatkan peluang bisnis. Orang tuanya orang punya ya. Oleh kita lihat ceritanya orang tuanya orang punya yang bisa menyekolahkan dia kuliah semacam itu. Nah, tapi dia kemudian memilih meninggalkan kuliah karena dia melihat ada peluang bisnis yang dia bisa garap. Nah, jadi ada bedanya nih orang yang berusaha karena desakan kebutuhan dan ada orang yang berusaha karena dia mengejar peluang. Kayak gitu. Nah, kalian masuk yang mana? Ini yang nanti juga menarik untuk kita diskusikan. Nah, berikutnya jadi pegawai sekalipun, seseorang akan tertarik berwirausaha jika melihat keuntungannya lebih besar. Atau jika ketika dia merasa dia punya kemampuan untuk memproduksi sesuatu. Kemudian, banyak orang yang sebelumnya pegawai mampu menjalankan usaha selama produktivitasnya cukup baik untuk mencegah usaha tetap beroperasi. Jadi ini menjelaskan kenapa ada pegawai yang juga jualan misalnya. Itu karena dia melihat keuntungan. Nah, jadi nggak serta-merta urusan faktor ekonomi atau faktor peluang, sepanjang orang itu matanya melihat peluang, kadang ya insting kita sebagai manusia kita ingin mengejar keuntungan itu. Makanya kita kemudian berwirausaha. Nah, berikutnya pilihan karir seorang untuk berwirausaha itu dipengaruhi orientasi tujuan seseorang. Orientasi tujuan ini termasuk variabel psikologis yang penting. Ada dua jenis. Yang pertama adalah orientasi tujuan yang fokusnya itu untuk promosi. Apa yang dimaksud dengan promosi di sini? Promosi itu adalah keinginan mencapai tujuan, mewujudkan cita-cita ideal, dan berprestasi. Jadi orang ini bekerja karena dorongan untuk tumbuh dan mengembangkan diri. Jadi dia punya motif bertindaknya itu untuk tumbuh, untuk menumbuhkan dirinya. Jadi ada orang berusaha dengan orientasi ini. Fokusnya adalah promotion, untuk mengembangkan dirinya. Nah, ada juga orang yang berwirausaha itu karena fokusnya prevention, untuk mencegah. Jadi dia bekerja untuk mendapatkan keamanan, kemapanan, dan memenuhi kewajiban. Jadi dia bekerja yang penghasilannya itu dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan melindungi diri dari bahaya, ancaman, dan kegagalan. Maka dari sinilah lahir yang namanya motif ekonomi dalam bekerja. Kalian masuk yang mana? Mungkin dari awal ketika memang perekonomian kita belum mapan, masih muda, tapi sudah disuruh mandiri oleh orang tua, atau karena orang tua tidak bisa lagi mensupport. Mungkin awalnya kita berwirausaha karena fokus ini, prevention. Untuk kita survive dulu lah, untuk melindungi diri kita dari bahaya. Tapi yang terbaik adalah ketika kita sudah mulai mapan secara ekonomi, kita harus mulai berpikir jauh lebih ke depan. Karena usaha itu baru bisa berkembang kalau kita punya motif tumbuh. Jadi fokusnya pada promotion. Jadi ketika orang sudah memenuhi kebutuhan dasarnya, sudah mapan, sudah secure, nah idealnya dia kemudian punya fondasi untuk melangkah lebih jauh untuk mencapai cita-citanya. Untuk fokus ke tujuan hidupnya ke depan itu apa. Jadi tidak lagi berkutat pada masalah kemapanan. Nah, ini. Bedanya apa? Orientasi promosi itu bisa memotivasi untuk berwirausaha lebih maju lagi. Tapi bedanya orientasi prevensi itu justru malah bisa melemahkan motivasi wirausaha. Karena motivasi yang
preferensi ini dia kadang berpatokan kalau sudah mencukupi kebutuhan ya sudah. Jadi usahanya kalau segitu aja udah cukup ya sudah, kayak gitu. Jadi kadang kalau kita melihat kok ada ya orang berusaha sudah bertahun-tahun tapi kok nggak berkembang usahanya, tokonya ya cuma itu saja, barang yang dijual ya cuma itu saja, atau ketika memproduksi apa ya cuma itu saja, tidak ada inovasi. Nah, bisa jadi karena dia emang orientasi dari awalnya motifnya adalah motif ekonomi. Kayak gitu. Jadi sepanjang kebutuhannya sudah cukup, dia sudah merasa aman, dia sudah cukup. Nah, tapi kalau orang yang motivasinya promosi, dia pengen lebih. Karena dia memang orientasinya adalah cita-cita. Aku pengen besok usahaku bisa punya 3 cabang, atau bisa besok mempekerjakan banyak orang. Jadi dia menjadikan bisnisnya itu sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan. Maka dari itulah bisnisnya itu bisa berkembang. Kemudian, orang yang tinggi pada orientasi promosi cenderung memilih karir berusaha, tapi kebalikannya, orang yang cenderung dia preferensi, mereka cenderung tidak memilih karir sebagai wirausaha. Ini menjelaskan kenapa misalnya ditanya, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi pegawai. Apa yang menarik jadi pegawai? Gaji yang mapan, stabil, rutin, ekonomi gonjang-ganjing tetap dapat penghasilan, meskipun sedikit tapi aman, setiap bulan ada. Kadang ada orang yang orientasi menjadi pegawai semacam itu. Itu sebetulnya karena orientasi preferensi ini. Nah, kemudian kalau kita analisis menggunakan teori kepribadian, orang yang orientasinya promosi ini cenderung tinggi pada aspek keterbukaan pada pengalaman dan extroversion. Jadi memang orang yang pikirannya terbuka, yang bisa menerima pengalaman baru, orientasi promosi ini. Tapi orang yang fokusnya untuk melindungi diri, dari kepribadian di sini ada temuan, mereka adalah orang yang cenderung tinggi pada aspek neuroticism, orang yang kecemasannya tinggi. Kemudian orang yang agreeableness, orang yang dia cenderung mengikuti orang lain. Kemudian adalah conscientiousness, berhati-hati. Kayak gitu. Kadang saya merasa kok pribadi tidak bisa menyalahkan ya. Kadang orang tua kita pengen agar kita menjadi pegawai, karena jadi pegawai itu lebih enak, karirnya terjamin, jenjang karirnya jelas, setiap tahun ada penghasilan meskipun kecil tapi tetap ada. Nah, kalau kita lihat orientasi preferensi ini, motif ekonomi asalnya dari mana sih? Bisa jadi dipengaruhi oleh sejarah keluarga. Keluarga kalian di masa lalu mengalami kesusahan ekonomi atau tidak? Kalau kita lihat di sejarah negara kita, Indonesia kan ber-70 tahun merdeka. Kemerdekaan kita tahun 45 itu ya masanya kakek nenek kita. Ya kan? Zaman 2 generasi yang lalu dari kalian, itu orang yang hidupnya sulit itu banyak banget. Dan yang di zaman itu, orang yang hidupnya baik adalah orang yang menjadi pegawai negeri. Maka dari itu bisa jadi menjelaskan kenapa orang tua kita kemudian mengarahkan kita menjadi pegawai. Karena dengan sejarah negara kita yang kayak gitu, banyak orang yang kemudian punya mindset lebih penting melindungi diri daripada bahaya, daripada neko-neko. Kadang ada mindset semacam itu. Dan bagi orang yang mau berusaha, kadang tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjebol dinding mindset itu. Bahwa melindungi diri itu tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan punya keamanan finansial, tapi kita juga bisa melindungi diri kita dengan punya motif tumbuh untuk mewujudkan cita-cita semacam itu. Nah, ini jadi memang tantangan berusaha itu berat, terutama jika orang-orang di sekitar kita pun punya orientasi yang berbeda. Kalau orang tua kita, kayak nenek kita orientasinya prevention, ya mungkin kita kalau nggak kuat, nggak bisa berargumentasi kenapa kita pengen berusaha, ya kita akan patuh gitu, menjadi pegawai, puas dengan penghasilan yang stabil tapi sedikit-sedikit gitu. Tapi bagi kalian yang mungkin orientasinya promotion, nah ini penting untuk tetap dipelihara, untuk punya cita-cita yang besar, dan usaha itu dijadikanlah kendaraan kalian untuk mewujudkan cita-cita itu. Bisa cita-citanya yang sifatnya prestasi, pengen mengembangkan produk apa, bisa juga cita-cita yang sifatnya sosial, pengen membantu kanan kiri kalian, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan sebagainya. Nah, terakhir tentang dinamika pilihan karir. Nah, ada yang namanya entrepreneurial employee.
pegawai perusahaan yang mampu berinovasi, mampu mengeksplorasi dan menghasilkan ide-ide baru yang menguntungkan perusahaan. Jadi ada orang yang dia statusnya pegawai, tapi di dalam organisasi dia berperan sebagai entrepreneur. Nah, jadi ada namanya entrepreneurial employee. Jadi kewirausahaan itu tidak hanya terwujud dari orang yang berbisnis. Bisa juga dia pegawai, tetapi di perusahaannya dia memainkan peran sebagai entrepreneur. Karena dia bekerja di bagian yang itu khusus untuk inovasi, mengeksplorasi peluang, dan menghasilkan ide-ide. Nah, jadi inilah pentingnya punya jiwa kewirausahaan. Meskipun kita jadi pegawai, kita tetap bisa berkontribusi dengan ide-ide yang baru. Kemudian ada jenis tenaga kerja baru saat ini adalah yang namanya entreployee. Jadi karyawan yang bekerja sebagai entrepreneur dalam perusahaan, kemudian menjadikan kapasitas dirinya sebagai komoditas yang menguntungkan. Jadi macam-macam ya. Kita dari sini kesimpulannya adalah tidak perlu kita mendikotomikan cita-cita itu. Karena bisa jadi kita bisa terlibat di berbagai bidang. Kita menjadi employee, tapi kemudian menjadi entrepreneur, atau kita menjadi entrepreneurial employee, pegawai yang dia tugasnya untuk mencari inovasi, atau bisa jadi kita kemudian menjadi wirausahawan yang kemudian jadi pegawai, itu bisa. Nah, intinya adalah sekali lagi saya tekankan bahwa penting sekali bagi kita untuk mengembangkan beragam kompetensi. Jadi jangan mudah puas hanya dengan bisa satu hal. Kita harus berpikiran terbuka, senang mencoba hal yang baru. Siapa tahu jalan hidup kalian itu di jalan yang kalian itu nggak nyangka-nyangka. Rencana kalian pengen menjadi ini, tapi ternyata ada hal-hal yang terjadi, kalian harus banting setir menjadi apa. Nah, akan lebih baik kalau kita bisa beradaptasi di situasi-situasi yang tidak terduga itu, ya salah satunya dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang baru. Nah, tujuan belajar kewirausahaan itu semacam itu. Nah, waktu kita sudah tinggal 3 menit, saya pikir untuk ke sesi berikutnya, nanti di sesi ketiga saja, kita akhiri dulu untuk materi ini sampai di sini. Silakan seperti biasa kita kembali ke grup untuk kalian sharing insight atau bertanya, jangan lupa nama dan NPM. Gitu ya. Kita ke grup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti pemaparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.